Singapura, Kanada, Australia, New Zealand, negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun, saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia. Penduduknya tidak lagi miskin. Ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara juga tidak menjamin negara itu menjadi kaya atau miskin. Indonesia ingat kaya raya, tambah batu emas ada nikel, ada apa lagi? Uranium, termasuk tambang batu akik, luar biasa. Saya upload YouTube nanti, siapa tahu ada suatu saat penting. Iya mas, nggak apa-apa. Ora apa-apa. Maksudnya kan suatu saat ada dokumentasi videonya adanya. Iya. Ini linknya. Oh iya harus. Untuk meningkatkan pertanian. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia. Jepang melaksanakan suatu negara integrasi yang besar sekali, mengimpor barang bahan baku dari semua negara di dunia dan mengimpor barang jadi. Tapi kalau kita ngaji ada open tank, ternyata dia hanya menjual menjual bahan bakunya. Negara maju beli bahan bakunya murah, tapi negara yang jual bahan baku. Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat, tetapi sebagai negara pembuat coklat terbaik di dunia. Negara Swiss sangat kecil, hanya 11 daratannya yang bisa dilalui. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik. Nestle adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Swiss juga tidak mempunyai reputasi dalam keamanan, integritas, dan keterlibatan, tetapi saat ini di bank Swiss menjadi bank yang sangat disukai di dunia. Para eksekutif dari negara maju yang berkomunikasi dengan temannya dari negara terbelakang akan sependapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di dalam kecerdasan. Indonesia banyak orang pintar, Indonesia banyak orang cerdas, tidak kalah itu. Ras atau warna kulit juga bukan faktor penting. Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara maju yang ada di Eropa. Lalu pertanyaannya, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada semua ini perilaku masyarakatnya yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Jadi sikap perilaku dibangun melalui kebudayaan. Apabila kita melakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan itu menjadi budaya. Maka kebiasaan yang dilakukan berkali-kali itu menjadikan satu, dan masyarakat melakukan itu menjadi hukum. Maka melalui kebudayaan dan pendidikan itu sangat strategis. Maka kemarin bahkan sampai ini belum selesai, Ungaris juga memfasilitasi membintek dinas pendidikan dan kebudayaan Batam ada di ini belum selesai. Barangkali itu sudah selesai. Membintek tentang dinas pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan analisis atas perilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-harinya mengikuti atau mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan sebagai berikut. Yang pertama
adalah namanya prinsip dasar kehidupan. Etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari kita cuma satu, menghargai yang lebih tua, punya unggah-ungguh, dipanggil orang tua, sopan, maka seperti orang Jepang itu kadang-kadang kita lihat apa bentuknya luar biasa. Kejujuran dan integritas, jujur itu penting. Nah, kejujuran ini seperti barang langka. Seperti artinya Indonesia tidak perlu miskin. Tambang batu emas, tambang batu banyak sekali itu. Yang kaya hanya 9 orang. Lain sama di negara itu miskin kecil masih itu banyak. Lamborghini banyak, Lamborghini itu di jalan raya. Di Indonesia tidak. Hanya orang tertentu. Karena kekayaannya hanya untuk orang tertentu. Bukan dirasakan. Ada yang berapa, ada yang berapa. Inilah nanti mudah-mudahan pemerintah yang baru ini nanti ada pemerataan, ada satu kesetaraan, tidak ada kesenjangan yang lain. Hukum juga segala baik. Maka satu juga ada memperhatikan. Hukum itu adalah hukum peninggalan Belanda. Kolonial Belanda, orang yang membuat aturan hukum pasti punya kepentingan yang matang. Apa kepentingannya? Kalau nanti itu kolonial, kepentingannya adalah kepentingan pemuda, makanya jangan dia. Maka ada yang mengatakan hukum kita ini adalah tajam